誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan dan juga menjelaskan mengenai bocoran singkat terbaru dari manga baku hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 268. Semua isi bocoran singkat ini berasal dari salah satu potongan panel manga yang sudah banyak beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai poin-poin cerita apa saja yang akan muncul pada chapter 268, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dengan poin bocoran yang pertama, yaitu tentang sebuah big reveal atau diungkapnya sebuah fakta yang luar biasa gila dari chapter 268. Semua hal itu bisa kita lihat langsung dari pengumuman yang dibagikan oleh sang leaker pada salah satu postingannya. Jika kita terjemahkan, bunyinya kira-kira seperti ini. Aku tidak akan membagikan spoiler lengkap lagi minggu ini, karena terdapat sebuah plot twist paling besar pada chapter 268. Oleh karena itu, kami ingin kalian melihat semuanya secara langsung setelah chapter terbarunya terbit nanti malam. Nah, itulah potongan singkat dari pengumuman yang dibuat oleh salah satu leakernya. Berdasarkan hal itu, maka kita pun menjadi semakin penasaran dan juga bertanya-tanya mengenai plot twist seperti apa yang akan diberikan oleh Ken Wakui kepada kita semua. Pertama, mungkinkah yang dimaksud adalah kedatangan dari karakter baru lagi? Kedua, mungkinkah di chapter 268 Sanzu akan kembali bangkit dan mengganggu pertarungan dari Maiki dan juga Takemichi? Atau yang ketiga, mungkinkah Hanma dan Kisaki Tenta adalah orang yang telah merencanakan semua konflik berdarah ini? Dan yang terakhir, mungkinkah di chapter 268 masa lalu antara Takemichi dan Maiki kembali diungkap? Ya, apapun itu, yang jelas kami gak akan bahas keempat kemungkinan plot twist di atas lebih dalam lagi. Dan selebihnya mari kita berimajinasi sama-sama sambil menunggu sampai chapter terbarunya terbit nanti malam. Selanjutnya kita masuk ke poin bocoran yang kedua, yaitu tentang bangkitnya kekuatan dark impulsif dari Maiki dalam wujud yang jauh lebih kejam lagi. Atau sederhananya, kekuatan dark impulsif dari Maiki kembali mendapatkan plot armor dari Ken Wakui. Hingga pada akhirnya kekuatan Maiki si anak ajaib bisa kembali simbang ketika bertarung melawan Takemichi, yang pada saat ini sudah berada di dalam mode Ultra Instinct-nya, alias sudah bertarung dengan menggunakan bantuan vision atau penglihatan masa depan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat langsung aja ya sedikit potongan panel manga yang sudah kami tampilkan di layar. Di mana pada momen itu, giliran Maiki lah yang berhasil menghindari semua tinju meteor dari Takemichi dengan sangat mudah sekali. Walaupun belum jelas apa konteks dari potongan panel manga ini, namun jika boleh kami prediksi, kemungkinan hanya ada dua hal yang bisa terjadi di sana. Yang pertama dan yang paling masuk akal, sama persis dengan semua isi pembahasan kita yang ada di hari Sabtu kemarin, yaitu bisa saja di momen ini Maiki mampu menggunakan kekuatan yang sama seperti Izana Kurokawa yang bernama Overpowering Foresight, atau kemampuan untuk memprediksi pergerakan lawan dengan menggunakan insting bertarungnya yang sudah dia asah sejak Maiki masih kecil. Karena mau bagaimanapun, Maiki adalah seorang master bela diri profesional dan sudah berlatih di dojo milik kakeknya sejak Maiki masih berusia 4 tahun. Jadi tidak heran jika pada akhirnya Maiki memiliki kekuatan natural atau kekuatan alami seperti Izana, hingga pada akhirnya dia pun mampu menghindari semua pukulan dari Takemichi. Kemudian kemungkinan yang kedua, bagaimana jika ternyata Maiki mempunyai kekuatan vision atau kekuatan untuk melihat masa depan sama seperti Takemichi? Itulah yang membuat Maiki bisa menjadi petarung terkuat sekaligus berandalan nomor 1 yang ada di seluruh Jepang, hingga mendapatkan gelar Maiki yang tidak terkalahkan. Apalagi selama ini Maiki dicurigai sebagai seorang time leaper lainnya. Semua asumsi yang kedua ini bukanlah tanpa alasan. Karena jika kita perhatikan baik-baik, potongan panel manga ini terdapat garis-garis putih di sekitar wajah dan juga area mata Maiki, tepat sebelum Takemichi melancarkan serangan pamungkasnya. Hal ini tentu saja sangat mirip sekali dengan apa yang sudah pernah terjadi kepada Takemichi, di mana ketika Takemichi sedang menggunakan kekuatan visionnya untuk menghindar, maka terdapat garis-garis putih yang sama di sekitar area wajah dan juga mata. Selain itu, pada gambar bocoran ini, tubuh Maiki pun diarsir menggunakan garis putih yang sama dengan Takemichi. Artinya, sebelum Takemichi melancarkan pukulannya, maka tubuh Maiki sudah bergerak lebih dulu untuk menghindar dengan cepat. Menarik banget bukan? Nah, jika poin kedua ini sampai terjadi,
maka pertarungan antara Mikey dan Takemichi nanti malam akan menjadi sebuah pertarungan besar antara dua orang pelompat waktu yang mampu membaca atau melihat masa depan. Namun terlepas kedua prediksi di atas, jika kalian tanya Oji-san pilih yang mana, jujur kami lebih memilih prediksi yang nomor 1, yaitu Mikey bisa menghindari semua serangan dari Takemichi karena Mikey adalah seorang master bela diri yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman bertarung hingga akhirnya insting bertahannya sudah terasa. Dan berharap bahwa Mikey bukanlah time leaper yang pertama ataupun yang ketiga. Karena jika sampai Mikey mempunyai kekuatan yang sama dengan Takemichi, maka hal itu akan sangat mudah sekali ditebak dan terlalu sederhana. Kami yakin plot twist yang dibuat oleh Ken Wakui pasti lebih besar dari semua prediksi kita selama ini. Oh iya, selain kedua poin bocoran di atas, sebenarnya masih ada satu hal penting lagi yang dibagikan oleh sang leaker kepada kita semua. Melalui bocoran singkat berupa teks tambahan tanpa konteks yang jelas, alias sebuah metafora berupa sebuah perumpamaan yang sangat mirip sekali namun tidak sama persis. Di mana pada bocoran ketiga ini sang leaker menyampaikan bahwa ada salah satu karakternya yang berkata seperti ini. Kau tidak pernah berusaha menyelamatkanku, atau semua yang kau lakukan selama ini bukanlah menyelamatkanku, tapi justru sebaliknya, yaitu semua yang kau lakukan selama ini malah menghancurkan hidupku. Meskipun semua hal itu bukanlah dialog asli, tapi kurang lebih scene mengenai kejadian di atas akan kita lihat secara langsung di dalam chapter 268. Berdasarkan hal itu, Oji-san pun seketika kembali teringat dengan sebuah teori lama kami yang sudah kami sempat posting tahun lalu, tentang sebuah kemungkinan bahwa Mikey dan Takemichi adalah dua orang time leaper yang sedang berjuang di garis waktunya masing-masing untuk merubah masa depan dengan harga mahal yang harus mereka bayar. Ketika Takemichi menyelamatkan satu orang temannya, maka akan ada satu teman Mikey yang terbunuh juga. Begitupun sebaliknya, ketika Mikey menyelamatkan satu orang temannya, maka akan ada orang dekat Takemichi yang akan terbunuh juga. Jika kalian penasaran, kalian bisa cek langsung aja ya video lama yang ada di channel ini. Tentu saja untuk bisa tahu semua isi cerita aslinya, kami akan buatkan video review dan juga reactionnya pada jam 12 nanti malam. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa yang membuat Mikey bisa menghindari semua serangan dari Takemichi dengan mudah? Dan apakah plot twist besar yang akan terjadi pada chapter 268? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam. Yare, yare da wa.